warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi ahli baitih wa ala azwajih wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah sekalian yang insyaallah kita akan terangkat derajat kita ke maqam yang terpuji insyaallah. Amin. Hadirin sekalian yang insyaallah Allah meridhoi langkah kula panjenengan pagi ini, dan mudah-mudahan kula jenengan termasuk hamba yang ridho dan sabar. Sebab dua makom ini, dua kedudukan yang sangat tinggi ini adalah ridho dan sabar. Ilmu yang begitu dalam, pengalaman hidup yang luas, dan hati yang selalu mengingat Allah, ini adalah kunci mencapai dua kedudukan yang tinggi tadi, yaitu ridho dan sabar. Bahkan para nabi dan rasul itu bekalnya ini, Pak, ridho dan sabar. Macam-macam yang dihadapi para nabi dulu itu. Aduh, kemungkaran, kemaksiatan. Bahkan yang terjadi pada anak dan istrinya sendiri. Nabi siapa? Ya, Nuh dan Lut. Ya, Masya Allah ya. Jadi tantangan. Jadi dibekali ini oleh Allah sehingga mereka kuat, ridho dan sabar. Nah, pula panjenengan terutama ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ini ya, dibekali ridho dan sabar. Ini dua kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Dibutuhkan ilmu yang begitu dalam, pengalaman hidup yang luas, hati yang selalu mengingat Allah. Itu kunci untuk mencapai ridho dan sabar tadi. Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan juga di dalam kitab Atiyah Al-Haniyah, waruwiyah, dan diriwayatkan, disebutkan man idkhala ala mu'min sururo. Ya, dulu pernah saya ingatkan kembali, barang siapa yang memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati seorang mukmin, membuat orang mukmin itu bahagia, senang sekali saja, maka khalaqallahu, langsung saat itu juga Allah menciptakan, ya, khalaqallahu min dzalika, yang disebabkan karena membahagiakan orang mukmin tersebut, menciptakan apa? 70,000 malakin, 70,000 malaikat. Saat itu juga. Untuk apa? Ditugaskan oleh Allah, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat 70,000 malaikat itu bertugas untuk mengistighfarkan orang yang telah membahagiakan orang lain tersebut. Ya Allah, ditugaskan sampai hari kiamat, dia bertugas 70,000 tadi itu istighfar, mengistighfarkan orang yang telah memasukkan rasa bahagia terhadap orang lain. Nah, Masya Allah. Jadi jangan berhenti berbuat baik, insya Allah. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti membahagiakan orang. Ya tentunya kalau mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, ini berbahaya.
sekalian yang insya Allah kita mudah-mudahan diistiqomahkan berbuat kebaikan-kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahagia, jangan lupa membahagiakan siapapun. Biar Allah menciptakan malaikat 70.000 malaikat. Biar Allah menciptakan 70.000 malaikat yang selalu istiqomah mengistighfarkan kula jenengan. Mengistighfarkan kula panjenengan. Hadirin, nah ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan pada Imam Bukhari, nomor hadis 1388, dan di dalam hadisnya Imam Muslim itu nomor 1004 tentang as-shadaqah 'alal mayyit. Ya, bukan bersedekah kepada mayit, atas nama mayit, atas nama ibu bapak kula jenengan ingkang sampun sumare. Contohnya contoh. Ya. Pagi misalnya jenengan punya kelebihan rezeki, terus naruh di kotak masjid. Ya Allah, niat sedekah pagi ini atas nama ibu almarhumah belum. Besok atas nama aliyahnya belum. Nah, ini kata Rasulullah, panjenengan dapat pahala 100%. Juga siapa? Orang tuanya juga 100%. Tidak dikurangi sedikit pun. Walau ente awak gak oleh pokok, jangan bilang begitu. Saking rahman rahimnya Allah. Coba ya. Saking rahman dan rahimnya Allah. Ya, sedekah kita yang diatasnamakan orang tua tadi itu tidak terkurangi pahalanya. Tidak terkurangi pahalanya, Pak. Subhanallah. Pahalanya tidak terkurangi. Atas nama Mbak Yuni, Masya Allah, tak terkurangi. Ini yang disebut dengan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, ini yang tidak terputus. Ini yang tidak terputus, Pak. Sedekahnya orang hidup ke orang mati. Tapi kalau yang mati, idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Yang mati sudah putus kalau yang mati. Kalau yang hidup ke yang mati tidak pernah putus. Tidak pernah. Ini banyak orang salah paham dengan hadis ini. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak manusia telah wafat, maka putuslah amalnya kecuali 3. Yang mati putus. Kenapa? Dia sudah tidak bisa sholat sendiri, tidak bisa puasa sendiri, tidak bisa tahajud sendiri. Terus nih. Nah, tapi yang hidup mengatasnamakan beliau yang sudah wafat, wah, tidak pernah putus kalau itu, Pak. Tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Bagaimana selanjutnya kata Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seseorang yang berkata kepada Nabi, inna ummi uqtulitat nafsaha wa lam tusi. Katanya, ibuku wafat mendadak ya Rasulullah, sementara beliau belum berwasiat. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi saya punya feeling, yakin dari sebelum-sebelumnya, andaikan beliau itu sempat berbicara ya Rasulullah, beliau kepingin bersedekah. Terus pertanyaan saya, ya Rasulullah, afalaha ajrun?
Afalaha ajrun, apakah beliau akan mendapatkan aliran pahala juga ya Rasul? Intasaddaqtu anha, jika aku bersedekah atas nama beliau. Qala, Nabi menjawab, na'am tasaddaq anha, ya, bersedekahlah atas nama ibumu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan. Silakan, kata Nabi, silakan. Kok silakan ini yang beda? Silakan. Kalau kamu mau sedekah atas nama ibumu, katanya Rasulullah SAW. Akhirnya pemuda tadi itu mensedekahkan hartanya atas nama ibunya yang sudah wafat. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia. Ketika Sa'ad tidak ada di rumah, Sa'ad berkata, ya Rasulullah, inna ummi tuwufiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibuku wafat dan ketika itu aku tidak ada di tempat. Buatan mututi. Ayat fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Ya Rasulullah, apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah atas nama beliau? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 2756. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka dianjurkan bagi seorang anak ya untuk menambah sangu orang tua yang sudah wafat. Orang tua yang jenengan yang sudah wafat, biar mendapatkan fadilah barokahnya sedekah, maka anak-anaknya inilah yang dianjurkan untuk bersedekah atas nama orang tua. Bisa jadi ulo penjenengan masuk tutu anaknya. Bulan itu tidak punya, bude itu kan beli anak, atau bule itu kan beli anak. Wis aku sesuk tak sedekah atas nama beliau. Bisa. Nah ini apa namanya, pelajaran sedekah atas nama orang yang sudah wafat. Bismillah, toan. Ayo dicicil. Aku gelap muda ini. Iya, sudah dicicil. Jadi soalnya habis ini saya ceramah pengajian rutin Ahad Lagian, Pak. Ahad Lagi itu dibunuh loh. Makanya saya kesini barusan bawa mobil. Terus Pak siapa? Gusti bisi-bisi. Rene Rono bawa mobil. Mau lanjut nih. Gembok itu. Bawa punya gembok nih. Punya gembok. Bukan ya? Oh, namanya. Ada di dalam mobil. Ya terbang. Baik, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya? Ya. Efek daripada mensedekah kepada almarhum dan almarhum itu tidak ada efek kepada kita, Pak. Pahalanya habis. Loh. Bukan maksudnya jelek, efek jelek. Malah gini, jadi apa tak sedekah orang tua almarhumah timbang aku gitu loh tapi. Buatan jenengan juga dapat pahala 100%, tidak dikurangi. Pahala kita sendiri tidak terkurang. Pahala kita tidak terkurangi. Bukan pahala saya, maksudnya efek kepada diri saya. Efeknya Saya jadi memang banget, bagus. jadi banget. Saya bersedekah jadi banget. Nah, efeknya itu malah positif. Mana ada sedekah berefek negatif? Lah, uang tak belum sedekah mana? Malah berefek positif.
Oke, ada lagi? Ya. Kalau bersedekah tapi punya embel-embel biar ditambah rezekinya, kemudian Tapi ke Allah, ngadunya pada Allah. ya kan bisa jadi begitu Ustaz. Bisa nggak gitu? Sodako biar Kepada Allah apa pada orang? Unek-uneknya. Kalau pada orang nggak boleh. beda orang. Oh beda banget. Misalnya aku sedekah pada orang itu, ya, dia saya begini. Tidak boleh. Tapi kalau ya, kalau sedekah terus bilangnya kepada Allah, nggak apa-apa, kan Allah as-somad, tempat mengadu, tempat bergantung, nggak apa-apa. Setelah sodako loh tambah wakil sih boleh begitu. Ya nama? Setelah sodako cerita pada orang. Oh, nggak boleh bercerita, karena sedekah itu ibadah syirriyah, ibadah yang harus dirahasiakan. Ya, tapi kalau orang tua ke anak boleh, biar ditiru. Guru ke murid boleh, karena biar ditiru. Namanya tahadus bin nikmat. Amin. Khusus ini sedikit nasi ini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.